langsung airnya luber, atau kena matahari langsung di akuarium nanti jadi hijau gitu. Nah, ada super black tuh, lihat tuh super black tuh. Pak, saya tersesat, Pak. Ngapain di sini? Bingung, Pak, luas banget, Pak, tempatnya. Balik kerja. Ngapain di sini? Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fahmi Wahyudi. Di video kali ini saya lagi ada di lokasi pembesaran giant. Ini di sini lagi ada rekondisi renovasi farm, penambahan ember yang tadinya cuma 2.500 kita kondisikan, kita maksimalkan itu menjadi 19.000 ember. Dan target kita mudah-mudahan di akhir tahun bisa sampai 30.000 ember ya. Itu ember semua isinya cupang pembesaran ya, media wadah ember untuk pembesaran ikan cupang giant. Kolamnya sementara baru terbuat sekitar 100-an, karena paling enggak di bulan ini harus mencapai 300. Jadi kita lagi proses pembuatan. Nah, kalau teman-teman mau lihat, yuk ikutin video ini. Jangan lupa di like, share, and subscribe. Oke, yuk ikutin yuk. Nah, ini ember-ember semua pembesaran buat giant. Nah, ini salah satu nih. Ini dedengkot juga nih, dedengkot. Nah, lihat sini teman-teman yuk. Nah, coba kalau dilihat ke sana tuh, ini ada beberapa kita menggunakan ember hitam juga untuk penambahan amunisi ember, karena jangan sampai ada space atau ruangan yang kosong. Jadi kita maksimalkan yang tadinya ini bekas kandang-kandang ayam, kita rombak semua menjadi ember pembesaran dan kolam. Ini juga lagi pembuatan kolam tuh ya. Ini kalau mau lihat embernya yang hitam, coba yuk. Nah, ini nih. Ini ember ukuran 18 bj, bisa digunakan untuk pembesaran giant. Caranya gimana? Dikasih lubang aja di bagian atas, sekitar 6-10 lubang. Tujuannya kenapa? Ketika nanti ditambahkan air, maka dia nggak akan luber, tetapi dia keluar dari lubang ini. Jadi ketika hujan pun dia nggak akan penuh gitu loh. Jadi keluar dari sini. Nanti tinggal dikasih daun tanaman air seperti ini, masukin airnya, masukin gini, masukin ikannya sama daun ketapang, udah bisa. Nggak perlu dikuras, tinggal tambah-tambah aja. Kalau ember segini itu ditambah airnya 3 hari 4 hari boleh. Tapi kalau ember besar yang 25 kilo yang seperti sana noh, nah yang seperti itu seminggu boleh ditambah-tambah air. Jadi tidak ada proses pengurasan secara total, kecuali ada ikan mati atau airnya sudah sangat keruh baru kita kuras. Itu pun tidak semuanya, beberapa aja gitu. Nah, jadi ini lokasi kita lagi maksimalkan. Yang tadinya lokasi kita itu sampai 15 titik, tapi kita persempit, kita perkecil menjadi 10 lokasi. Ini lokasi pusat yang ember terbanyaknya. Jadi 19.000 ember itu kita sebar di 10 lokasi. Yang tadinya 15 kita ubah menjadi 10 lokasi aja. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak cakupan kita untuk mencapai untuk memantau gitu ya, memonitor ke pembesaran agak sulit. Jadi kita persempit. Yang penting biarpun cuma 10 pembesaran, tapi bisa maksimal gitu loh. Kita bisa pantau, jaraknya juga dekat. Kalau ini lokasinya di Tangerang ya, di Gondrong Petir, ini di Tangerang. Jadi ini khusus buat pembesaran aja. Jadi budidayanya di sini. Nanti ketika besar kita langsung kirim ke galeri kita yang ada di Cengkareng, Pondok Randu. Nah, ini selain di sini ada juga di daerah Duri Kosambi. Kemudian ada lagi di daerah Tangerang. Di daerah Tangerang, Tangerangnya itu masih Tangerang kota ya, karena lokasi kita antara Tangerang kota sama Jakarta Barat tuh perbatasannya gitu loh. Jadi kalau kita pulangnya ke Tangerang, beli rokoknya di Jakarta, gitu kurang lebihnya. Nah, kalau teman-teman pengen lihat kenapa kita gunakan kolam menggunakan media terpal. Yang pertama efisiensi budget. Yang kedua ketika ada perubahan tempat,
dibongkar aja bisa. Lain dengan kolam yang terbuat dengan batu atau semen gitu ya. Itu kalau ada perombakan harus dibongkar, sehingga harus bikin ulang lagi. Tapi kalau ini enak, tinggal copotin kayunya. Jadi ini terpal kita beli di tukang terpal, kita udah pesan. Ini ukurannya 2 meter kali 1 meter ya. Ini udah dijahit, kita tinggal masukin kayu aja, tulangan, jadi udah bisa. Ini burayak nih, ini giant semua. Ini burayak usia 1 bulanan kayak gini nih. Ini panjang nih, lagi kita banyakin sampai ke 300. Alhamdulillah bahannya udah cukup, tinggal pasang aja jadi 300 kolam ya. Dan embernya total semua ada 19.000. Kalau di sini masuk 5.500 kemarin hitungan kita. Jadi total dari 10 lokasi kita sudah mencapai 19.000 ember. Nah, target kita pengennya itu di akhir tahun bisa mencapai 30.000 ember. Mudah-mudahan tercapai. Teman-teman bantu doa ya. Dan sekarang saya mau tunjukin ikan yang ada di ember pembesaran. Yuk. Dan ini masih di dalam air ya. Ini masih baby ya, masih ukuran 3 cm kurang lebih. Nih. Jadi baru sekitar 2 mingguan di ember. Nah, kayak gini nih. Jadi kalau wadah ember 25 kilo seperti ini jauh lebih maksimal daripada ember hitam yang tadi kita gunakan. Tapi kita tetap bisa gunakan walaupun mungkin ada space waktunya. Jadi misalnya 2 bulan sudah mencapai BO 5 cm atau 4,5, dan di ember hitam itu bisa 2,5 bulan gitu, atau mungkin bisa 3 bulan. Jadi itu no problem, kita nggak jadi masalah. Yang penting media apapun bisa digunakan, dan semakin besar wadahnya itu jauh semakin bagus. Coba teman-teman lihat tuh hamparan ember. Kalau di sini jangan kaget. Itu banyak banget ember. Ya memang seperti ini proses pembesaran giant gitu loh. Jadi memang giant itu nggak bisa kita sembarangan untuk media. Contoh, kita pengen pembesaran giant tapi pakai botol, itu nggak akan besar, lama gedenya, bantet yang ada. Terus kita pakai akuarium buat pembesaran juga bisa, cuma capek, nguras terus karena 2-3 hari air akan kotor gitu loh di dalam akuarium. Kalau di ember enak, kotor sedikit kita tinggal tambah air doang, airnya keluar dari lubang-lubang sini nih, karena kita kasih lubang. Dan ini atasnya nggak usah pakai atap, udah begini aja pakai waring. Kenapa? Biar matahari itu masuk. Jadi semua makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan butuh cahaya matahari, sehingga kita kasih peredam aja seperti ini. Jadi nggak perlu atas atap yang begitu begitu rapat, nggak perlu kalau di pembesaran, kecuali di galeri, karena galeri itu isinya akuarium. Jadi jangan sampai kehujanan, nanti akan penuh airnya luber, atau kena matahari langsung di akuarium nanti jadi hijau gitu. Nah, ada super black tuh, lihat tuh super black tuh. Pak, saya tersesat, Pak. Ngapain di sini? Bingung, Pak, luas banget, Pak. Balik kerja. Ngapain di sini? Nah, itu dia tuh si super black si Adi Buluk. Nah, ayo kita lihat lagi. Ini kita lihat lagi nih. Ini masih kecil ya. Karena emang baru dengan 2 minggu ditaruh. Ini malah kecilan lagi tuh, baru ditaruh malah. Tuh. Ini ukuran 2 cm yang udah mutasi begini nih, kita taruh di ember gini nih. Kita dapat 2 bulan masuk ke 4,5 cm kayak gini nih. Tuh, daun ketapang full ya. Daun ketapang full sama tanaman air tuh. Ini buat peredam panas, juga untuk menghasilkan amoniak gitu loh ya. Jadi ini bagus banget, jangan sampai nggak ada tanaman airnya. Nah, ini kalau ember-ember kayak gini kita belinya di disebutnya ya, pengepul. Di pengepul tuh kita pesen ada berapa banyak, kita langsung PO, kita bayar dan kirim ke sini. Tapi kalau mau beli baru di pabrik juga ada, tapi saya nggak tahu harganya. Yang kayak gini ini harganya variatif. Kalau di Jakarta mulai dari 15.000, 20.000 sampai 25.000 per embernya. Jadi teman-teman bisa mengkalkulasikan kalau per embernya 20.000 dikali 19.000 ember, hitung aja dewek. Ya. Nah, terus kita ada ini nih, kita lihat sana Kita ada lahan untuk kutu air. Nah, ini kita lagi proses pembuatan lahan kutu air. Jadi karena kita kutu airnya nyari kemana-kemana gitu, jadi kalau lagi nggak ada
kita punya tampungan sendiri gitu dari aliran-aliran limbah rumah tangga, itu bisa. Ini tinggal dikasih pupuk mes, terus dikasih portas. Kalau bagusnya lagi dikasih kotoran ayam atau kotoran burung puyuh, itu langsung cepet. 3-4 seminggu itu akan keluar kutu airnya. Jadi kita olah sendiri. Yuk kita balik lagi ke sana, panas. Yo. Oke, teman-teman, ini lahan luasnya berdasarkan surat yang ada itu 1.800 meter persegi. Nah, jadi ini 1.800 meter persegi, kita bisa menggunakan ribuan ember dan ratusan kolam. Kalau teman-teman punya lahan luas makin bagus, jadi bisa dikondisikan, bisa digunakan. Dan tahu sendiri kalau tanah kosong seperti ini di Jakarta itu sudah sangat sulit dan mahal harganya. Jadi kalau teman-teman yang ada di daerah itu sangat berpotensi ya untuk dikondisikan, dibuatlah farm seperti ini untuk pembesaran giant gitu. Ya terserah mau giant mau plakat terserah. Kalau yang memang bergelut di dunia percupangan, tentu memang sangat menguras modal, tapi modal itu hanya sekali, selebihnya kita tinggal nikmatin aja gitu ya. Kalau teman-teman mau lihat tuh, semua orang di sini sibuk tuh. Semua orang di sini sibuk tuh, lagi pada penerapan waring, ember, kolam tuh, sibuk semua masing-masing. Ya oke, teman-teman mungkin begini aja yang bisa saya share. Doakan semoga cepat selesai karena ini belum selesai, masih 50% bisa dikatakan. Jadi mudah-mudahan 2 minggu ke depan sudah beres. Nanti kalau sudah selesai kita akan buatkan konten lagi biar bisa membuat motivasi kepada teman-teman dan pengen tahu wadah apa aja yang bisa digunakan ya. Oke, dari saya Fahmi Wahyudi dan seluruh keluarga yang terjun di dunia percupangan di sini pamit undur diri. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Maju terus percupangan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Stop.